Selamat datang di rumah ketiga. Hari ini gue mau kenalin Wagimin ke kalian karena kemarin di jurnal pertama Wagimin gak bisa join, dia lagi di mana? Menghilang. Menghilang. Bolehlah coba kenalin Min Wagimin. Halo guys, jadi aku Wagimin. Aku partner hidupnya Wagiman. Ya, kita mau sharing-sharing cerita seputar perkuliahan di RI. Di RI kan? Ya, jadi RI. Pokoknya membahas semua tentang perbucinan, perkuliahan, peran. Ya udah, yang pokoknya yang bersangkut paut dengan dunia perkuliahan. Enggak, lu dari mana kemarin? Apa? Kau dari mana kemarin? Kau aja. Kau aja, jangan pakai lu gua. Kau dari mana? Aku dari Sumbar. Dari Sumbar. Berarti Emang bawa corona nih. Emang boleh? Dari Pekanbaru ke Sumbar terus Sumbar ke sini emang boleh? Boleh. Aku membawa corona nih, lagi di luar negeri. Gimana tuh? Kita harus jaga jarak dulu ya. Jaga jarak dulu, nggak boleh dekat-dekat kita ngobrolnya berarti. By the way, membahas corona nih. Apa cerita? Kita kan diliburin kemarin sampai akhir Maret kan. Diperpanjang lagi. Iya. Sampai 30 April sih kalau di jurusan aku. Sama sih. Kaget juga sih dengerinnya. Pertama kan cuma sampai ini ya. Sampai Maret. Akhir Maret. Itu padahal pertama aku dari kampung pulang ke Pekanbaru niatnya mau ini open buka usaha kan. Sehari nyampe sini malah keluar nih surat edarannya sampai ditambah sampai pertama 15 April. 15 April ya. 15 April. Oke lah, nggak apa-apa lah. Nggak semua orang paling pulang kampung jadi bisa delivery lah ya kan. Rupanya keluar lagi SE yang kedua apa ketiga sih? Sampai 30 April. Gila, ini siapa yang mau beli? Ya kan? Udah lah. Nanggungan kalau pulang kampung ya udah habis lebaran berarti balik lagi ke sini. Iya gak kan? Iya tuh. Aduh bingung ini. Apalagi yang semester akhir gini. Gimana kuliahmu? Dosenku nggak bisa bimbingan online, Wak. Anjir. Bayangin tuh, nggak bisa dosenku bimbingan online kayak orang-orang lain. Jadi kawan-kawanku bisa bimbingan online kan. Aku ya udah rebahan aja di rumah sendiri. Kawan-kawan kosku pada pulang kampung semua. Jadi solusinya gimana? Ya jadi nunggu udah selesai masa libur corona baru bisa bimbingan. Gila sih. Auto wisuda lambat. Baru kata lagi dong. Iya itu. Aduh. Gak enak itu. Ini maunya dapat cashback kan, UKT maunya semester dapat ini. cashback kayak di UGM dapat berapa? 300 giga apa 30 giga. Tapi kita udah dapat cashback sih. Diusahain dapat 0 rupiah kayaknya yang di Telkomsel 30 giga itu. Masa sih? Iya. Tapi daftarnya pakai email Undri. Oh. Baru tahu ya? Baru. Lumayan. Serius? Iya, serius. Coba ini dong. Dapat 30 giga dari Telkomsel, tapi daftar dulu pakai akun mahasiswa kita. Oh iya, by the way, gimana sih gejala kena corona itu? Karena aku dari dari luar kota nih. Berharap banget dari luar negeri, karena aku dari luar kota nih. Nah terus kemarin tuh aku memang batuk gitu 2 mingguan. Itu 2 minggu. Iya. Terus yang selain batuk apa lagi yang dirasain? Soalnya gejalanya itu nggak cuma satu. Ya nggak ada, itu doang sih batuk, tapi udah sembuh. Setahu aku dari artikel-artikel yang aku baca itu gejalanya banyak. Kalau bukan bisa jadi ya, tapi indikatornya itu salah satunya ya demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kayak radang-radang gitu. Yang paling parah sih sesak nafas. Oh enggak sih itu, untung enggak. Tapi enggak sesak nafas. Enggak. Ya kayak gitu sih. Kayak kemarin aku juga ada ini radang. Jadi sehari diliburin hari pertama tanggal berapa sih itu? Aku radang
selesai nyapu siang-siang, padahal kemarin nggak kenapa-napa dari pagi kan. Aku nyapu, masak. Nah, selesai masak nih, langsung radang siangnya. Gila nggak sih? Itu parno. Iya. Sekali-kali kalau batuk langsung ditengokin. Wah, corona, aduh. Itu parah banget. Jadi gejala-gejalanya itu ya kayak gitu yang aku tahu. Dan itu bisa diperiksa ya dengan sendiri, nggak perlu ke rumah sakit. Daripada kita kan masih periksa sendiri nih. Jadi buat kalian juga netizen, kalau misalnya mau pulang kampung ataupun dari kampung balik ke Pekanbaru, kalau mengalami gejala-gejala tersebut, jangan buru-buru ke rumah sakit. Misalnya baru kena batuk sekali, batuk aja nih, ya udah jangan langsung ke rumah sakit parnoan, kita harus periksa kesehatan. Enggak, bahaya mainan. Soalnya di rumah sakit virusnya kan makin banyak nanti, tempat-tempat orang sakit, tempat orang-orang yang sakit pada kumpul. Jadi diobservasi sendiri aja, menurutku gitu sih. Berarti kalau corona ini yang lebih mudah terinfeksi yang punya penyakit pernafasan gak sih, kayak asma? Bisa jadi, semua orang rentan bisa kena. Tapi di kondisi-kondisi tertentu, misalnya udah lanjut usia, kan imunnya kan lebih ini sih, lebih rendah ya. Oh, berarti yang daya tahan tubuhnya menurun lah. Tapi kalau daya tahan tubuhnya oke, prima, kayaknya bisa kena, cuman nggak langsung beresiko seperti orang-orang yang udah tua gitu kan. Terus mahasiswa kita ini bisa juga loh, karena besar juga peluangnya. Yang kayak gimana tuh? Misalnya kayak aku nih. Misalnya kayak aku nih ngerjain tugas gara-gara kuliah online, tugasnya naudzubillah nggak berakhlak ya kan, kata-kata netizen tuh. Ngerjain tugas dari pagi ke pagi. Itu nggak cuma satu guys, banyak. Sampai sekarang itu harus, ini udah sekarang pakai kacamata ya, gara-gara full non-stop di HP sama di laptop terus kan. Yakin bikin tugas apa, nonton drakor? Salah satunya untuk menghindari kebosanan kan nonton drakor. Oh iya juga. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh, misalnya kayak gue ya kan, kadang pilek, kadang batuk, tiba-tiba aja. Itu kan karena sistem imun kita juga lagi nggak bagus. Yaitu imbasnya dari kuliah online yang nggak karuan nih, malah bukannya buat mahasiswanya jadi sehat, tapi malah jadi sakit-sakitan. Walaupun nggak corona ya kan, tapi kan peluangnya makin besar untuk kena corona. Kena mentalnya juga ya kan? Iya nggak sih, coba di kamar terus, di rumah terus, nggak keluar kemana-mana gitu, nggak kayak kita bisa ketemu. Kan kena juga kan, suntuk, bosan gitu, kena juga mentalnya tuh kayaknya. Apa sih yang kau lakukan untuk menghindari tingkat kestresan yang tinggi selama kuliah online kayak gini? Kalau aku ya tetap keluar. Gila. Iya, ini buktinya kan, kita ketemu, tetap keluar, terus tetap main. Tapi ya kayak gitu juga, kita kan Pekanbaru nih bukannya masih bagus ya? Belum zona merah kan? Kemarin udah zona merah. Loh, belum loh. Secara ODP dah banyak, ODP sama. ODP-nya, tapi kan yang positif 1 udah sembuh kan? Kabarnya. Iya, udah. Nah jadi ya udah, kan kita gak ngapa-ngapain sama orang itu, kita nggak berinteraksi sama orang itu. Ya intinya kalau aku sih, cara menghindari kestresan yang kebangetan ya diselingin nonton drakor, anjir. Berarti nakal banget aku ya. Disuruh di rumah aja malah nonton, olahraga. Sekarang setiap sore juga olahraga. Ya, push up di rumah, ngadmin. Pantesan agak berbentuk badannya sedikit ya. Gitulah. Itu ngomong-ngomong, itu olahraga buat ngisi kekosongan atau karena galau? Ngisi kekosongan pasti. Ngapain galau harus olahraga ya kan? Masa kita mau olahraga harus galau dulu, gila. Iya kan, biar nggak ingat-ingat tentang dia lagi, tentang si doi lagi ya kan, nggak bisa ketemu, rindu.
Pasti itu tuh yang dirasain semua para anak-anak bucin netizen. Vikol dong, Vikol. Selagi ada WhatsApp dan kuota, ngapain enggak gitu kan? Karena yang jarak jauh tuh nggak seindah yang langsung gitu loh. Iya. Emang di VC bisa sentuh-sentuhan gitu. Iya, jijik anjing. Aduh, buat kalian pokoknya kalau kangen sekarang mah kalau kangen cukup di rumah aja, telepon. Nggak usah ketemu dulu lah, gitu kan, bahaya. Tapi yang kangenin tuh ngangenin balik nggak sih? Kadang ada, kadang enggak. Ngebahas corona juga enggak terlepas dari ngebahas curhatan mahasiswa. Bagi Min. Oh iya man. Min ya. Jadi banyak juga yang DM, yang kirim-kirim pesan. Isinya juga agak kecewa mungkin ya dengan bahasa yang dia pakai sih. Pastinya dia kecewa dengan kebijakan dari rektor kita. Tapi ya mau gimana lagi, banyak juga sih yang nggak dikirim. Iya, pesan yang nggak naik ke permukaan tuh banyak. Karena menurutku ya gimana lagi, ngapain, beberapa tapi ada yang naik juga kan. Isinya tentang curhatan mereka, tugas banyak, suruh bantuin tugas. Terus Kadang juga kalau selagi bisa ya, selagi kayak tadi tuh ada yang ngirimin soal matematika. loh, jadi minta kerjain. Iya, nggak bisa. Tapi selain matematika insya Allah bisa dibantu lah. Kalau temen aku nih man, dia sengaja nggak dikirim uang sama gayanya di kampung. Nggak dikirim? Iya. Anjir. Jadi biar dia balik kampung bisa bantuin gayanya, padahal ada kuliah online juga ya kan. Di kampung kan bisa gini, sengaja nggak dikirimin uang. Jadi kan terpaksa dia pasti balik kampung. Gimana dia mau tinggal di sini? Iya, gimana balik kampungnya kalau uangnya nggak dikirimin? Ya, uang ongkos dikirimin, udah dibayarin. Kayak gitu cara para gaek di kampung tuh. Aduh. Iya, tapi ada juga sih. Walaupun dia nggak disuruh pulang nih, memang ya udah kau di Pekanbaru aja katanya. Udah disuruh di Pekanbaru tapi nggak dikirimin duit. Aduh, itu ngenes nggak sih? Itu yang paling ngenes. Itu ngenes sekali tuh. Tambah lagi tempat kerja sekarang part-time banyak yang tutup ya kan. Nggak ada yang buka lagi, nggak ada yang butuh lagi. Buat apa coba? Siapa yang mau jualan? Iya, dan siapa juga yang mau beli. Aduh. Terus miris nggak sih yang sama kelakuan masyarakat yang nimbun kayak kemarin tuh kan Panik buying ya. Panik buying istilahnya kan. Kemarin ada informasi tentang corona ini nggak boleh keluar rumah, dan mereka tuh berbondong-bondong gitu ngeborong. Itu bagi yang kaya. Gimana yang kurang mampu gitu, kurang berada? Iya. Gimana lagi? Budaya Indonesia, guys. Tamak gitu loh. Ih. Sumpah miris kan. Emang dirimu nggak pernah panik buying? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Beli sanitizer nggak? Enggak. Masker? Enggak. Aku santuy. Yoi. Sama. Cocok berarti. Oh iya. Sekarang tuh yang susah dicari di tempat jual beli, pertama pasti masker lah ya kan. Iya, masker. Masker ada, cuman harganya mahal rata-rata. Kalau ada pun mahal. Gila aja yang dulu masker berapa sih? Satu 1.000. kota? Oh, satu kota paling 1.000. satu kota dulu 40.000 nggak sih? Yang isi 50 ya? Pokoknya di bawah 50.000 kan? Iya, yang isi 50 kan. Berarti satunya 1.000. Aku biasa beli satuan sih. Itu dulu 50.000, sekarang bisa nyampe 300.000. Itu masker yang biasa. Masker sensi gitu kan? Iya. Sebut merek anjir. Iya kan dikat. Masker biasa. Masker tipis. Itu baru masker biasa, masker bedah gitu ya, bukan masker N95. Ih, sebut merek juga. Oh iya. Bukan masker yang tebel-tebel itu gitu. Yang kayak cup. Masker, hand sanitizer itu juga sekarang mahal dan susah dicari. Mending mahal ada ya kan. Ini udah mahal terus nggak ada pula. Terus banyak juga loh orang yang bikin hand sanitizer abal-abal. Banyak. Emang orang Indonesia plus people plus 62 ini banyak kali lah, gimana caranya? Ini abal-abal nggak sih? Hand sanitizer tuh harus pakai gel nggak sih? Harus. Enggak lah. Aloe vera gelnya.
Ih, awas. Parfum ini. Nih alkohol. Alkohol murni. Kayaknya. Nggak tahu dicampur apa. Sama air mungkin. Jadi banyak orang berbondong-bondong bikin hand sanitizer, tapi komposisinya tolong bikinkan seperti yang di situ gitu. Itu sih yang aku lihat, yang aku baca beritanya gitu sekarang ini. Niat banget nyari duit ya. Iya. Di kondisi kayak gini. Emang jiwa dagangnya itu keluar dari dulu. Tapi kan demi kebutuhan perut, Min. Iya, tapi kan harus diutamakan juga komposisi hand sanitizer itu apa, harus tahu juga dong. Ini seketika gitu jadi kayak apoteker, tahu segala-galanya. Itu emang nggak habis pikir kayak gitu. Terus sekarang yang susah dicari lagi apa? Apa ya? Doi, ngilang-ngilang terus. Kenapa ya? Ini mau bahas kemana anjing? Iya. Sorry. Back to the topic. Ngerasa nggak sih kalau sekarang itu susah nyari gula? Enggak ya. Enggak minum yang manis-manis. Enggak. Kan aku udah manis. Oh siap. Sekarang nyari gula itu udah susah. Beneran. Kalau nggak percaya coba nanti ke supermarket atau ke pasar. Kenapa gitu? Nggak tahu. Beneran susah nyarinya sekarang. Orang pakai gula buat apaan emangnya? Iya buat ngeteh di rumah. Selain itu, kok bisa langka? Nggak tahu. Ya itu pastinya gara-gara panic buying. Menurut aku sih. Bukan karena pohon tebunya udah nggak ada, tapi satu karena social distancing, orang udah mulai disuruh berhenti kerja di rumah aja, terus panic buying, jadi semua apalagi pelaku usaha sekali beli borongan biar besok nggak nyari lagi. Tahu orang-orang yang kaya dan doyan manis, ya gitu. Kemarin aku nyari dari pasar pagi ke supermarket Maret tuh. Nggak ada, di warung biasa pun nggak ada. Susah banget nyari gula. Coba cari dekat kos aku, mungkin ada. Di kondisi yang kayak gini, yang seharusnya netizen lakukan tuh apa sih? Ya pemerintah pemerintah udah nyuruh di rumah aja, work from home, dengan cara adanya kuliah online dan lain-lain. Tapi ya gimana ya, namanya juga manusia makhluk sosial kan. Susah gitu loh, ngerti gak sih? Susah buat di rumah aja, gak bisa kalau aku. Itu bagi yang punya duit dong. Ih gak juga, aku gak ada duit nih, aku mau pinjam duit. Jadi yang gak punya duit gimana coba? Pulang kampung, Gak punya duit juga? pinjam dulu sama kawan. Gak boleh pulang kampung. Numpang hidup sama teman. Kan gitu. Soalnya gini. Jadi kemarin tuh kan ada netizen yang bukan tanya sih, ngirim pesan ya. Kok mahasiswa pada diam-diam aja gitu kan. Padahal mahasiswa itu ujung tombak dari bangsa ya kan, ujung tombak negara gitu kan, ujung tombak masyarakat. Seharusnya yang bisa dilakukan sama mahasiswanya apa? Bukan selain masalah politik gitu kan. Ini kan sekarang kita lagi krisis kemanusiaan nih ceritanya. Jadi sebagai mahasiswa itu menurutmu apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa bantu Mahasiswa itu bisa apa gitu? Bisa bantu tenaga medis turun ke jalan, nyemprot. Terus Sekedar nyemprot. Terus bisa juga kasih bantuan. Bantuan apa? Ya galang dana. Galang dana dari mana? Dari rumah ke rumah lah. Jelas kita harus social distancing, jangan membuat keramaian. Kan kita sehat. Rupanya yang kita mintain duitnya punya kita. Kita nggak bersentuhan. Duit.
Kan kita lengkap pakai APD, alat pelindung diri. Kita pakai sarung tangan, pakai masker. Bukankah itu cukup? Enggak sih. Jadi Banyak yang bisa dilakukan mahasiswa. Ya gitu. Aku yakin teman-teman Ritizen ini nggak sedungu yang orang-orang kira ya kan. Kita tuh punya Ritizen dari Faberta, dari teknik, dari Paprika, dari FISIP, ya semua fakultas lah. Itu bisa dimanfaatkan. Kenapa nggak mau? sebut semua dong nanti. Iya, disebut semua. Iya. Dari FI, dari Vekon, MIPA, kedokteran, hukum, perawat, olahraga. Olahraga ekip. Iya. Ngapa? Iya. Tolong coba dimanfaatkan. Selama ilmu yang kalian pelajarin di kuliahan, bukan ilmu, ya bisa ilmu di kelas ataupun ilmu berorganisasi, kenapa nggak dipakai gitu? Ataupun di luar dari keduanya itu, ya kalian sebagai mahasiswa gitu pasti punya inisiatif yang keren lah. Apa kayak yang bisa dibuat? Bikin hand sanitizer abal-abal. Kayak di MIPA dia buat hand sanitizer, oke lah. Itu pun dosen kan yang kerja, bukan full mahasiswa. Ya banyak, misalnya kita juga organisasi juga banyak ya kan. UKM aja kita punya 12. Mulai dari BEM, Mapala, Batra, ya dan lain-lain lah. Capek gue nyebutin satu-satu. Ya coba dimanfaatkan. Kerjasama gitu ya. Ya kerjasama apa yang bisa dibuat. Ya tindak aksi nyata itu kan nggak harus ini nggak sih? Demo terus. Ya, aksi nyata itu nggak harus demo. Itu kerjaan siapa sih? Kerjaan siapa sih? Ya aku kan pernah ikut demo juga. Seru iya. ya. Keseruan tersendiri. Iya, aksi nyata itu banyak gitu kan. Sebagai mahasiswa itu kita harusnya lebih kreatif dan inovatif. Apa sih yang bisa kita lakukan? Mulai dari buat hand sanitizer, buat video edukasi, banyak ya kan. Edukasi ke masyarakat ataupun berbagi inspirasi bisnis online yang bisa kita jual untuk menyambung hidup. Suara apa sih? Tereret. Ya ngasih inspirasi aja. Jadi biar orang-orang tuh bisa ngikutin. Oh kita, apalagi buat mahasiswa ya kan, yang bokek-bokek nggak dikirimin sama bosnya di rumah. Oh dengan cara ini ternyata aku bisa ngasilin duit gitu. Banyak, entah jualan desain atau jualan foto di Pinterest ataupun di banyak lah situs-situs online yang bisa ngasilin duit. Ataupun jualan, kalau punya bahan jualan hand sanitizer tapi jangan kemaruk ya kan bahasanya. Tapi kalau misalnya bisnis online terus dikirim itu tuh mahal kali biaya pengirimannya. Iya, naik juga biaya pengiriman kayak ya kayak gitu. Pokoknya naik, gak kayak biasanya juga. Kalau ya tapi kan ngasilin duit. Selagi ada yang mau beli, banyak juga yang bisa dijual tanpa harus melakukan pengiriman pakai ekspedisi. Jadi gimana? Bersentuhan langsung? Enggak. Terus? Iya jualan jasa. Bisa. Iya, jadi kau selama masa libur nih dapat duit dari mana? Orang tua lah. Kirim dong, kirim. Enak ya? Iya. Ya pesan dari Wagimin sama Wagiman apa? Lu mau ngasih pesan apa ke Ritizen nih? Biar mereka tetap happy menjalani kuliahnya yang online, menjalani hari-hari yang membosankan. Jangan dibawa stres ya. Itu intinya, jangan dibawa stres. Happy aja. Kalau misalnya suntuk, dengerin podcast kita ya kan. Siapa tahu menghibur sedikit demi sedikit. Terus kalau misalkan banyak tugas, ya buat. Kalau misalkan nggak sanggup, atau nggak bikin minta orang buatin terus bayar. Kalau yang bagi anak sultan ya bisa juga kayak gitu kan. Oh itu yang kaya coba deh jangan kerjain tugas sendiri tapi bayar yang ekonominya rendah. Jadi bisa simbiosis mutualisme gitu. Jadi teman kalian yang di sini yang nggak pulang kampung itu bisa dapat duit ya, betul juga ya.
Nah yang sultan ya udah, daripada capek ya kan bikin tugas, malas. Untuk apa Tuhan menciptakan rasa malas kalau tidak digunakan dengan baik dan benar? Iya, kalau dari aku sih, dari Wagiman, ya tetap semangat. Jangan lupa sholat, cuci tangan selalu, mandi 2 kali, olahraga. Ya happy lah, be happy. Jangan pulang kampung dulu deh pokoknya. Itu pesan aku sih. Betul. Aku juga rela-rela nggak pulang kampung nih biar Stay aja di Pekan ya. stay aja di Pekanbaru buat jaga keluarga. Oke, makasih udah dengerin podcast kita di Jurnal 2 kali ini dari aku Wagimin dan partner aku. Wagiman, sampai jumpa di rumah ketiga. Bye.